Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 19230078. Di video kali ini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Dampak Pembayaran untuk Kebijakan Jasa Lingkungan di Vietnam, Studi Kasus Kawasan Lindung Muang Ne. Yang pertama yaitu pembahasan teori. Layanan lingkungan ES adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari lingkungan alami dan berkembang mereka. Jasa hidrologi misalnya dapat diperoleh dengan pengaturan aliran sungai, pengendalian banjir, atau pencegahan erosi tanah. Menanggapi risiko tersebut, gagasan pembayaran jasa lingkungan atau PES telah disajikan sebagai metode untuk mengkompensasi penggunaan lahan yang mengadopsi kegiatan yang menciptakan ES, sehingga mendukung penggunaan lahan yang berkelanjutan. PES dicirikan sebagai sistem transparan untuk pasokan ekstra jasa lingkungan melalui pembayaran bersyarat kepada penyedia sukarela di Vietnam. Pembayaran jasa lingkungan hutan atau PFES merupakan kebijakan pembaharuan dalam pengelolaan sumber daya hutan sejak diterapkan secara luas pada tahun 2011. Sejak tahun 2004, pemerintah Vietnam menetapkan landasan hukum untuk melaksanakan program nasional tentang PFES melalui revisi Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pembangunan Hutan 2004. Pada tahun 2008, Keputusan Perdana Menteri nomor 380-QD-TTG mengizinkan percontohan kebijakan pembayaran jasa lingkungan hutan di Provinsi Son La dan Lam Dong. Pada tahun 2010, Keputusan nomor 99-2010-NDCP dikeluarkan untuk secara resmi menerapkan kebijakan PFES secara nasional mulai 1 Januari. Vietnam menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang mengeluarkan dan menerapkan kebijakan PFES di tingkat nasional. Yang kedua yaitu ada kasus atau rumusan masalah. Kasus yang dibahas merupakan kasus yang mengkaji dampak kebijakan PFES di kawasan Lindung Muang Ne, MNPA atau Provinsi Dien Bien. Yang ketiga yaitu ada objek penelitian atau sampel. Survei ini mensurvei 350 rumah tangga di komune zona penyangga MNPA, dikombinasikan dengan wawancara mendalam dengan informasi kunci. Teknik analisis data. Wawancara dengan lembaga pengelola. 5 wawancara mendalam dilakukan dengan manajer terkait PFES dan MNPA dari organisasi Departemen Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Distrik Muang Ne, Badan Pengelola MNPA, DBFF, Inspeksi Hutan Distrik Muang Ne, dan Komite Rakyat Komune Sintau. Isi wawancara adalah tentang status implementasi PFES di MNPA, tantangan yang dihadapi, dan saran untuk meningkatkan efektivitas program PFES lokal. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan PFES terhadap masyarakat lokal sangat besar, berkontribusi pada peningkatan pendapatan bagi etnis minoritas lokal, pengentasan kemiskinan, mendorong pengelolaan dan perlindungan hutan lestari, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konservasi hutan, dan berkontribusi pada pembangunan publik lokal. Fasilitas, namun mekanisme pembagian manfaat dari PFES tidak transparan. Masyarakat lokal memiliki sedikit suara dalam keputusan tentang pembagian manfaat dan pemantauan alokasi dana dari PFES. PFES juga mengalami beberapa kendala teknis dalam pelaksanaannya. Kajian ini memberikan beberapa saran untuk sistem PFES di MNPA dengan fokus pada peningkatan peran masyarakat dalam pembagian manfaat dan pemantauan pelaksanaan PFES, membangun mekanisme penilaian dan pemantauan PFES partisipatif, mempercepat alokasi hak guna lahan hutan untuk masyarakat, dan penerapan mekanisme perdagangan untuk jenis jasa lingkungan lainnya seperti keindahan lanskap dan penyerapan karbon.